Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Dan jangan lupa ya kawan-kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani siang Anda memantau market yang arahnya sudah seperti ini lagi teman-teman, di mana Bitcoin sudah mengalami kenaikan sebesar 3,48% ya. Akan tetapi teman-teman, kita berfokus dulu terhadap Luna saat ini ya. Luna saat ini menjadi ancaman untuk semua aset kripto. Nah, kenapa saya bilang seperti itu teman-teman? Nah, karena si Luna ini jika cadangan dari Bitcoin si Luna ini dijual, yang terjadi nanti Bitcoin juga akan dump ya, akan dump lagi bahkan lebih dalam. Nah, ujungnya apa? Ke semua aset kripto, ke semua altcoin yang akan menerima imbasnya itu semua teman-teman. Dan kalau kita lihat di sini ya, di sini kenaikan daripada Luna saat ini ya, kenaikan daripada Luna yang dihasilkan dari kemarin sampai hari ini tidak luput dari arahan dari CC Binance teman-teman ya, tidak luput dari arahan CC Binance, di mana si CC Binance menyuruh si Luna untuk menyetop pencetakan koin Luna, dan itu pun dilakukan oleh tim dari Terra Luna untuk menyetop supply-nya seperti itu teman-teman ya. Dan di sini juga si CC Binance juga sudah memperingatkan kita untuk berhati-hati ya, walaupun perdagangan dibuka kembali untuk Terra Luna seperti itu teman-teman. Dan di sini kenapa saya bilang ini akan mengancam aset kripto, kita langsung saja menuju ke sebuah artikel yang memperjelas lagi teman-teman ya. Dikutip dari Elliptic ya teman-teman, bahwasanya apa yang terjadi dengan cadangan Terra senilai 3,5 miliar Elliptic mengikuti Bitcoin. Nah, jadi di sini teman-teman, sebenarnya Luna ya, timnya atau developernya itu masih menyimpan aset Bitcoinnya teman-teman ya, aset Bitcoin senilai 3,5 miliar US dollar ya teman-teman. Setelah runtuhnya stablecoin USD Terra, pertanyaan telah diajukan tentang nasib 3,5 miliar Bitcoin yang disimpan sebagai cadangan untuk membantu mencegah hasil seperti itu. Kami mengumumkan alat analitik blockchain Elliptic untuk mengikuti cadangan Bitcoin saat mereka dipindahkan setelahnya jatuhnya USD. Nah, di sini teman-teman, CC Binance juga sudah menerangkan bahwasanya seharusnya tim Terra Luna itu menjual cadangan Bitcoinnya untuk membeli USD-nya si Luna seperti itu, untuk mengembalikan kestabilan daripada USD Luna ya. Otomatis kalau USD Luna itu stabil, itu juga akan menarik dari Lunanya itu sendiri untuk merangkak naik seperti itu teman-teman. Akan tetapi kita kembali lagi ke poin utamanya ya, market terancam karena Luna seperti itu teman-teman ya. Mengingat cadangan yang masih dimiliki yaitu 3,5 miliar US dollar teman-teman. Ini dalam bentuk dolar ya, bukan dalam bentuk koin ya. 3,5 miliar US dollar ya. Dan di sini teman-teman, jika si tim dari Terra Luna itu benar-benar ngejual Bitcoinnya ya teman-teman, yang senilai ini yo, apa yang akan terjadi terhadap Bitcoin kan kayak gitu teman-teman. Otomatis penjualan dengan skala besar seperti ini akan ngedam si Bitcoin itu sendiri teman-teman ya, akan ngedam si Bitcoin sendiri, dan itu berdampak lagi kepada aset kripto lainnya yang akan menerima imbas dari hasilnya ini teman-teman ya. Ketika Bitcoin turun, maka altcoin juga akan mengikuti arah daripada Bitcoin itu sendiri seperti itu teman-teman. Minggu ini, melihat runtuhnya Terra USD, stablecoin algoritma yang dibuat Terraform Lab dimaksudkan untuk mempertahankan pasak terhadap dolar, yaitu senilai 1 dolar USD. Anjloknya dari 1 dolar ke level terendah hanya 0,04 yang menyebabkan kerugian miliar dolar bagi pemegang USD teman-teman. Itulah ya yang terjadi saat ini. Dan di sini ya teman-teman, dijelaskan juga ya bahwasanya LVG ya, sebelum organisasi nirlaba yang dibentuk
untuk mendukung pertumbuhan ekosistem, Terra mengumumkan bahwa mereka akan membeli hingga 10 miliar Bitcoin. 10 miliar Bitcoin dan cryptocurrency lainnya untuk bertindak sebagai cadangan yang akan mendukung stablecoin USD. Antara Januari dan Mei tahun ini sudah mengumpulkan 80.000 Bitcoin senilai 3,5 miliar pada saat itu dibeli oleh LVG. Nah, jadi USD ini teman-teman dia di backup sepenuhnya oleh cadangan yang dibeli yaitu Bitcoin gitu, bukan di backup oleh uang fiat. Maka dari itu teman-teman ya, maka dari itu ketika ya LVG ini ngejual semua asetnya yaitu senilai 80.000,3 Bitcoin ya, 80.000,3 Bitcoin. Jika itu dilakukan penjualan dilakukan semua, maka harga dari Bitcoin akan mengalami dump yang cukup dalam karena ada penjualan dalam skala besar. Nah, sebenarnya konspirasi atau apa ini ya? Inilah ya cryptocurrency, di mana ini adalah kalau menurut saya sebuah konspirasi permainan ya seperti itu, di mana ini tujuannya sebenarnya ya dia menyerang Luna karena tahu titik lemah daripada Terra Luna ya, dan dia juga tahu bahwasanya tim dari Terra Luna juga memegang banyak Bitcoin yaitu senilai 80.000 Bitcoin ya. Maka dari itu Luna diserang agar apa? Bitcoin yang dipegang oleh Luna ini keluar ya, keluar dari kantongnya mereka gitu, keluar dijual, dan itu akan berdampak apa? Kepada Bitcoin turun lebih dalam lagi. Nah, ketika Bitcoin itu turun lebih dalam, maka di situ akan ada permainan lagi di mana para whales, para paus ini akan membeli Bitcoin dengan harga yang relatif cukup dalam kan, turunannya cukup dalam ya. Cukup dalam untuk menyerok lagi gitu, untuk mengambil Bitcoin lagi. Nah, ketika itu terjadi, maka apa? Akan ada pembalikan arah dari Bitcoin. Tapi sebelum itu, market kripto akan hancur terlebih dahulu. Karena apa? Bitcoin dump parah, altcoin juga akan mengikuti dump parah gitu, teman-teman. Nah, alias kata banyak orang yang sangkut ke dalam cryptocurrency gitu teman-teman, jika memang benar-benar ini dilakukan. Tapi dari sisi Binance memang dia menekankan, menyarankan untuk menjual daripada apa ya, supply ya, tabungan yaitu yang berupa Bitcoin untuk membeli USD, untuk menstabilkan lagi USD ke 1:1 ya, 1:1 dalam bentuk dolar teman-teman, seperti itu ya. Dan sisi Binance juga melisting lagi si Luna karena apa? Supply yang dicetak sudah dihentikan ya teman-teman, supply yang dicetak sudah dihentikan. Tapi ya perlu kita ketahui bahwasanya sisi Binance juga bukan orang bodoh teman-teman ya, bukan orang bodoh sisi Binance ini. Dia orang pintar. Kalau masalah blockchain mungkin dia sudah dikeluar kepala gitu ya. Maka dari itu dia berani melisting lagi padahal sudah di delist ya kan dari Binance, dan si Binance ini berani ya untuk melisting lagi si Luna. Berarti ada perjanjian antara dari pihak Luna dan dari pihak Binance ya. Sekelas Binance ya, top exchange nomor 1 sedunia ya, itu mendukung Luna, berarti ada sesuatu di balik itu semua. Nah, itu yang perlu kita waspadai sebenarnya teman-teman. Itu yang perlu kita waspadai. Ada apa sebenarnya? Bukan kita mempunyai prasangka buruk atau apa, tapi kita juga harus antisipasi ke depannya akan jadi seperti apa. Dan buat kalian yang berharap harga Luna ini bisa naik tinggi, kembali ke ATH-nya yang awal atau bahkan menyentuh $1, untuk saat ini angan-angan tersebut bisa apa ya, jangan dipikirkan terlebih dahulu ya. Karena apa? Melihat dari pasokan yang kita bahas tadi pagi ya, pasokan dari Terra Luna sudah pasokan micin untuk saat ini teman-teman. Maka dari itu memang harus ada pergerakan dari developer dari Luna itu sendiri untuk nge-burning pasokannya ya. Kalau memang dilakukan hal seperti itu, maka secara otomatis harga dari Terra Luna juga akan mengalami kenaikan karena terjadinya penipisan supply seperti itu. Nah, hancurnya Terra Luna ini karena apa? Developernya selalu mencetak dan mencetak hingga apa, pasokan dari Terra Luna menjadi sekian banyaknya seperti itu ya. Ketika pasokannya itu di bawah apa ya, ratusan juta ya teman-teman, di bawah ratusan juta ya itu, maka harga daripada si Terra Luna ini mungkin tidak akan separah ini teman-teman, tidak akan separah ini ya. Walaupun USD Terra Luna itu anjlok parah ya, ketika
UST anjlok parah dan si developernya nggak mencetak lagi nih koin-koin Luna ini, nggak mencetak, ditambah, maka harga dari Terra Luna mungkin nggak akan di bawah $1 seperti itu teman-teman ya. Dan mungkin ini informasi terhadap Terra Luna saat ini ya, kita perlu waspada juga ya teman-teman dengan keadaan market yang seperti ini. Bukan berarti nggak ada titik terang dan bagaimana, tapi kita perlu antisipasi. Dan buat kalian yang mau membeli Terra Luna atau mau adu tos-tosan ya, saya harap kalian kalau mau masuk sih di bawah 500.000 aja teman-teman. Nah, belilah $10 atau $15 seperti itu teman-teman ya, untuk jadi koleksi yang kalian pikirkan siap untuk kehilangan uang tersebut ya. Kalau jadi naga syukur, kalau jadi abu ya itu gitu teman-teman ya, karena kita sudah menerima sudah di awal sudah menerima spekulasinya gitu teman-teman. Dan kalian harus dior lagi, do you and reset, dan jika apa yang saya sampaikan salah tolong dikoreksi lagi seperti itu teman-teman. Nah, mungkin ini dulu perihal Terra Luna dan market, semoga bermanfaat. Salam cuan.